Selamat sore, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita punya satu kesempatan kembali untuk melajari firman Tuhan, yang pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui buku Sekolah Sahabat Dewasa, pelajaran yang kedua, yang berjudul Cawan Lebur yang Datang. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha suci. Bapa, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Mu masih memberikan kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu yang pada sore hari ini yang berjudul Cawan Lebur yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong kami agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami secara rohani sepanjang sisa hidup kami. Mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami Bapa, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pelajaran kita pada sore hari ini yaitu Cawan Lebur yang Datang. Apa artinya cawan? Cawan lebur berarti suatu wadah untuk melelehkan zat yang memerlukan panas tinggi, pengujian yang berat, tempat di mana kekuatan terkonsentrasi, terinteraksi untuk mempengaruhi perubahan atau pengembangan. Definisi ini juga memberi kita wawasan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Ini akan membantu kita akan kesadaran akan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, sehingga jika memasuki sebuah cawan lebur, kita akan memiliki gagasan bagaimana menanggapinya. Cawan lebur yang lain, beberapa cawan lebur di sini, salah satunya kejutan yang menyakitkan bisa datang dalam banyak cara, yaitu sakit penyakit, kecelakaan, PHK yang tiba-tiba, pengkhianatan seorang yang kita cintai, dan banyak lagi kejutan-kejutan yang tiba-tiba. Seburuk apapun rasa sakitnya, itu selalu diperburuk oleh elemen kejutan atau keterkejutan. Sebagai orang Kristen, pencobaan-pencobaan itu harus dianggap normal dan tidak sampai mengakibatkan stres yang berat, tetapi harus dianggap satu ujian yang harus dihadapi dan dimenangkan. Kita harus menyadari bahwa ada dua sisi. Yang pertama sisi Allah, yaitu Allah yang baik, dan kedua adalah sisi yang jahat, yaitu iblis. Kita tidak dapat menggunakan perasaan kita untuk memutuskan apa yang ada di kota Allah dan apa yang ada di kota iblis. Terkadang berjalan bersama Allah dapat menjadi tantangan dan berat, tetapi berjalan bersama iblis bisa nampak pahala yang besar. Mengapa orang benar menderita dan orang fasik hidup mewah dan kuat? Cawan lebur yang lain, cawan lebur setan. Pikirkan, di dalam firman Tuhan ada dikatakan singa itu berjalan mengendap-endap untuk mencari siapa yang bisa diterkam dan siapa yang bisa dilulurnya. Singa yang lapar, dia hanya berusaha untuk membunuh, mengakibatkan kematian. Pelintiran serta penyimpangan moral kita bisa lihat ada di mana-mana. Kita tidak bisa lepas dari melihat pekerjaan iblis. Berawas-awaslah dan bergantung kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Allah karena Yesus telah mengalahkan setan
dan iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Selama kita tetap berhubung dengan Kristus, kita juga tidak akan pernah dikalahkan. Sebab kemenangan Kristus adalah juga kemenangan kita. Cawan lebur yang lain, cawan lebur dosa. Paulus menyatakan dengan sangat jelas bahwa dosa memiliki konsekuensi tidak hanya buat kekekalan, tetapi konsekuensi yang menyakitkan dan menyedihkan hari ini juga, saat ini juga. Allah tidak selalu campur tangan segera untuk menghilangkan rasa sakit akibat dosa kita, melainkan supaya kita bisa memahami betapa dalam dan menyakitkan akibat dosa itu. Bagaimana jika melanggar hukum moral, hukum kesehatan, pola makan salah, bekerja terlalu keras, ini memiliki konsekuensi atau kondisi cawan lebur bagi kesehatan kita. Cawan lebur yang lain yaitu cawan lebur pemurnian. Pemurnian dan pengujian Allah seperti cawan lebur. Yang pertama, kita akan merasa sakit ketika Allah membawa kita kepada perhatian dosa. Yang kedua, kita mengalami penderitaan ketika kita melihat atau merasakan akibat dosa kita. Dan yang ketiga, kita mengalami frustrasi ketika kita harus merubah hidup kita, yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang merugikan. Cawan lebur yang lain yaitu cawan lebur kedewasaan. Orang biasa menebang dan menghilangkan, memangkas dan memangkas. Sedangkan memangkas untuk tujuan memperkembang tanaman, tetapi menebang itu untuk menghilangkan, membuang. Tetapi kedua-duanya harus menggunakan pisau yang tajam atau alat yang tajam. Jika Allah memotong atau memangkas hati kita, kita akan merasa sakit. Tetapi jika kita sadar akan pekerjaan Allah, kita bisa menyatakan syukur kepadanya. Paulus merasakan ada duri dalam dagingnya, dan dia menyadari bahwa jika duri itu dihilangkan Tuhan, maka dia akan menjadi sombong. Itu bukan karena dia telah merasakan akibat dosanya, melainkan untuk mencegahnya. Dia tidak berbuat dosa lagi pada masa yang akan datang. Karena pada dasarnya dia memiliki kelemahan terhadap dosa, dan duri ini dapat mencegahnya. Demikian juga kita semua. Kita mempunyai kelemahan untuk mencegah kita, bisa dikatakan di sini, karena pada dasarnya dia memiliki kelemahan terhadap dosa, dan duri ini dapat mencegahnya. Demikian juga kita semua. Kita menyukai kelemahan untuk cenderung berbuat dosa jika Allah tidak campur tangan dalam mencegahnya. Yang pertama, kita kalau menghadapi cawan-cawan lebur seperti ini, jangan sampai kita mengalami keterkejutan yang luar biasa. Karena dikatakan tadi, keterkejutan memperparah keadaan. Dan ujian Tuhan menjadikan kita sakit, menderita, dan frustasi. Tetapi mendatangkan perubahan. Kita menjadi dewasa. Kita bisa ikhlas dalam menerima ujian. Kita bisa bersyukur dan berserah hanya kepadanya. Karena ini semua untuk memperingan penderitaan yang kita hadapi pada waktu kita berada di dalam cawan lebur pemulihan, cawan lebur kedewasaan. Inilah sedikit ulasan pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Dan kita masuk dalam pendalaman. Ia yang membaca hati manusia
mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Ia melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat digunakan dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Dalam pemeliharaannya, ia menempatkan orang-orang ini pada posisi yang berbeda dan situasi yang berbeda pula, agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka itu cacat yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat ini dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaannya. Sering ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disucikan. Inilah satu pelajaran sekolah sahabat kita yang begitu indah, di mana Tuhan mengingatkan kita bagaimana sikap kita bila mana kita mengalami berbagai macam cawan lebur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi dikatakan bahwa yang memperparah keadaan kita pada waktu kita berada di dalam cawan lebur Allah ialah keterkejutan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, rasa kecewa kita, rasa sakit hati kita. Ini semua akan memperparah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan segera untuk campur tangan dalam mengatasi segalanya itu, untuk memberi pelajaran kepada kita umatnya, supaya kita umat-umatnya mengerti bagaimana kita menghadapi cawan lebur di dalam kehidupan kita ini. Cawan lebur itu amat sangat banyak, dan kita kadang-kadang terkejut luar biasa sehingga mengakibatkan kita jatuh. Kita tidak ingat lagi bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang dipilih, yang harus bergantung kepadanya dan mengandalkan Dia di dalam segala keadaan kita. Satu pelajaran yang indah bagi kita umat-umat Tuhan, di mana kita dikuatkan, diberikan petunjuk, diberikan arahan, diberikan jalan, diberikan cara bagaimana menghadapi kesulitan, pencobaan di dalam langkah-langkah kita setiap hari di dalam kehidupan ini. Inilah satu pelajaran yang perlu kita renungkan, di mana kita patut bersyukur atas pelajaran ini supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.